Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Salma Fitria Diasti, di sini menjadi tutor bahasa Indonesia kalian. Pada kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.1, analisis unsur-unsur teks berita, baik yang didengar maupun yang dibaca. Sebelumnya, kita akan membahas pengertian teks berita itu sendiri. Teks berita merupakan teks yang berupa kejadian atau suatu peristiwa yang telah terjadi maupun yang sedang terjadi. Teks berita dibedakan menjadi dua, yaitu teks berita lisan dan teks berita tulisan. Teks berita lisan berupa televisi dan radio. Teks berita tulisan berupa majalah dan koran. Dari pengertian tersebut, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam teks berita terdapat 4 unsur yang ada dalam suatu peristiwa hingga layak disebut teks berita. 5W dan 1H. 5W yaitu what, who, where, when, dan why. Satu lagi, how. Unsur pertanyaan. Adalah how, memenuhi bagaimana peristiwa itu terjadi. Setelah itu disajikan berupa sebuah berita. Coba amati berita berikut ini. Mei 2020, WHO mencatat ada 5 gejala tak biasa yang dialami pasien positif virus corona. Mulai dari ruam di jari kaki menyerupai bengkak, mata merah, perubahan warna kulit, sakit kepala, hingga sensasi kesemutan. Kasus ruam pada kaki dijuluki COVID-2 dan banyak terjadi pada anak-anak dan remaja di Italia. Konjungtivitis merupakan gejala yang jarang terjadi pada kasus COVID-19 yang disebabkan infeksi saluran pernafasan atas. Nekrosis yaitu matinya jaringan tubuh karena kurangnya suplai darah atau LIFO dan perubahan warna kulit. Gejala neurologis seperti pusing atau sakit kepala dominan terjadi pada pasien parah infeksi COVID-19. Gejala kesemutan, mendesis, atau bahkan seperti terbakar disebabkan karena meningkatnya respon imun pasien terhadap COVID-19. Dokter spesialis paru-paru Erlina Burhan menjelaskan, dari 5 gejala tak biasa itu, RSUP Persahabatan tidak menemukan adanya gejala ruam pada jari-jari kaki. Dari hasil observasi, Dr. Erlina mengungkapkan gejala baru lainnya yang muncul adalah anosmia, nyeri otot, hingga nyeri perut yang disertai diare. Orang kan taunya cuman batuk, demam, nyeri tenggorok, sama sesak ya. Padahal sebetulnya ada yang orang sering lupa yaitu anosmia namanya. Artinya kemampuan untuk membaui itu berkurang. Yang kedua adalah juga kemampuan untuk mengecap, merasakan makanan juga berkurang. Sakit kepala juga ya. Sakit kepala katanya luar biasa sakitnya. Dan nyeri-nyeri tubuh, nyeri otot ya. Hal serupa juga terjadi pada pasien positif COVID-19 di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Anggota tim penanganan COVID-19, Dr. Dewi Puspitorini mengungkapkan, ada sebagian pasien yang mengalami anosmia, bahkan diare, dan tidak menemukan adanya gejala ruam pada jari-jari kaki pasien yang terpapar COVID-19. Beberapa pasien yang kita temukan, dan hal ini ada anosmia, hilangnya rasa atau indera penciuman, itu kita temukan memang. Tetapi untuk yang lain seperti ruam di kaki, di atas jempol, di atas jari-jari kaki itu kita tidak temukan, tetapi dalam jurnal sudah dikatakan ada namanya disebut dengan COVID-2, kemudian ada sensasi kesemutan bahkan seperti rasa terbakar yang kita tahu juga, kemudian ada nekrosis katanya, ada kerusakan jaringan sehingga kulitnya jadi seperti belang-belang seperti itu, kemudian keluhan pusing.
yang ditemukan ternyata bisa sampai 45%. Kedua dokter tersebut menegaskan, gejala baru COVID-19 dapat diatasi jika setiap orang yang mulai merasakan gejalanya segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat. Semua orang harus disiplin terhadap protokol kesehatan, minimal dengan rutin mencuci tangan, jaga jarak, dan memakai masker. Wahyudi Ritonga, Softan Herdiagama, Jakarta. Setelah menyimak berita tersebut, coba perhatikan unsur-unsur pembuatan berita. Ketiga, unsur penting. Berita tersebut dinilai penting atau memiliki kapasitas yang telah diakui oleh masyarakat. Keempat, sekaligus yang terakhir, yaitu unsur menarik. Berita tersebut menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat untuk menyimak isi berita, menghibur, memiliki unsur kedekatan, mengandung nilai kemanusiaan, dan lain sebagainya. Sudah lengkap video pembelajaran mengenai teks berita. Semoga mudah dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.